Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Sore, Bu. Masih semangat? Alhamdulillah, harus semangat ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan. Silakan ketua kelasnya. Ya, sebelumnya apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Nihil. Oke, sebelum mulai pembelajaran, coba dicek terlebih dahulu apakah di sekitar kalian ada sampah. Kalau ada boleh dibuang terlebih dahulu di tempat sampah. Bersih? Oh ya. Oke, berarti sudah bagus ya. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Kemarin sudah belajar tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, tujuan dari pembelajaran pada sore hari ini adalah diharapkan peserta didik dapat menentukan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan 3 cara, yaitu faktorisasi, melengkapkan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Ya, kemudian di sini juga Ibu akan melakukan penilaian. Ada 3 penilaian yang akan Ibu lakukan, yaitu pertama penilaian sikap kalian selama pembelajaran, kemudian penilaian keterampilan, nanti ada presentasi, dan yang terakhir ada penilaian kognitif, pengerjaan LKPD, pretest, dan post-test. Kemudian untuk metode pembelajaran pada sore hari ini adalah problem based learning. Sebelumnya Ibu punya motivasi. Nih, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau terjatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu menurut Insinyur Soekarno. Jadi Ibu berharap kalian bisa menggapai cita-cita kalian setinggi-tingginya. Bisa sukses ya. Terus belajar. Nah, sebelum memulai, ini adalah beberapa kegiatan yang akan kita lakukan pada sore hari ini. Yaitu yang pertama nanti ada pretest. Pretest ini nanti akan Ibu gunakan untuk mengelompokkan kalian menjadi 3 kelompok. Kemudian setelah itu ada penyampaian materi sedikit. Kemudian diskusi kelompok, presentasi, dan post-test. Tadi Ibu sudah membagi link pretest kepada kalian. Coba dicek terlebih dahulu. Sudah ada? Ya, silakan kerjakan link soal pretest tersebut pada link yang sudah saya bagikan. Waktunya 5 menit saja ya. Ya, silakan boleh dikerjakan dulu. Sudah? Sudah selesai? Sudah. Oke, sudah dikumpulkan semua ya? Sudah submit semuanya ya? Sudah, Bu. Ya, hari ini kita tadi belajar tentang apa? Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, kalian pernah belum mendengar persamaan kuadrat? Sudah pernah? Persamaan saja. Oke, kalau bentuk tadi ada yang bentuk linier. Kalau linier itu variabelnya 1, pangkatnya pangkat 1. Kalau kuadrat berarti berpangkat berapa kira-kira? 2. Oke. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu diantaranya yaitu 1 faktorisasi, yang kedua apa? Menyempurnakan kuadrat sempurna. Yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Ini ada beberapa gambar yang merupakan penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita amati. Yang pertama, ada yang suka bermain basket? Mungkin tidak. Bermain bola? Oh ya, ada Mas Angga. Nah, itu ketika kalau bermain basket, melempar bola ke ring basket, itu akan membentuk kurva yang melengkung. Itu juga merupakan penerapan
persamaan kuadrat. Pernah bermain game Angry Bird? Pernah. Nah, itu ada apa itu? Ketapel ya. Nah, itu menarik ketapel. Nah, itu ketapelnya akan mengenai apa di sini? Sasaran. Ya, sasaran itu ya nanti itu akan melengkung, membentuk kurva dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu merupakan suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya berapa tadi? 2. Oke. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a-nya itu apa? Ya, koefisien dari x kuadrat di mana a itu tidak boleh sama dengan 0 dan b-nya itu apa B? Koefisien dari x, sedangkan c-nya itu apa? Konstanta. Ini contohnya, misalkan ada persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 1 sama dengan 0. A-nya berarti berapa? 2. B-nya berapa? 4, sedangkan C-nya negatif 1. Nah, kemudian contoh yang kedua, ini x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. A-nya berapa? 1. B-nya 0, C-nya negatif 9. Jadi walaupun bentuknya seperti ini tetap disebut persamaan kuadrat. Yang penting A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Coba ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Siapa? Mbak Maya boleh? Berapakah nilai A? Nilai A-nya negatif 2, nilai B-nya negatif 5, dan nilai C-nya 3. Betul teman-teman? Betul. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Maya. Nah, ini ada beberapa manfaat mempelajari persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama misalkan dari bidang ekonomi, yaitu bisa digunakan untuk memodelkan permintaan dan penawaran suatu produk. Yang kedua dari ilmu komputer, untuk menentukan solusi dari algoritma yang melibatkan pangkat 2 ya. Kemudian yang ketiga dari seni atau desain atau arsitek nih, misalkan ada yang bercita-cita menjadi arsitek, itu bisa membuat grafik atau desain visual yang melibatkan bentuk-bentuk kurva seperti membuat tadi jembatan ya. Nih. Nah, ini yang akan kita pelajari, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara faktorisasi. Ini ada dua yang perlu kalian perhatikan. Ketika A-nya sama dengan 1 dan A-nya tidak sama dengan 1. Nah, ketika A-nya sama dengan 1, itu persamaan kuadratnya, itu bentuknya x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kita ubah, kita cari dulu nilai x1 dan x2-nya. Ketika ditambahkan itu akan menjadi berapa? Ditambahkan B. Nah, ketika x1 dan x2-nya itu dikalikan, itu sama dengan A dikali C, karena A-nya 1 berarti sama dengan C. Iya. Kemudian beda lagi untuk A tidak sama dengan 1, misalkan A-nya 2 atau negatif 3. Nah, itu kita ubah. Masih sama, X1 dan X2-nya itu sama dengan B, dan X1 dikali X2-nya itu sama dengan A dikali C. Kemudian kita substitusikan ke bentuk persamaan ini. Yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, tadi bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a tidak boleh sama dengan 0. Itu dapat diubah ke bentuk kuadrat sempurna. Ada beberapa cara, ada 3 cara ya. Boleh dibacakan bersama-sama. Yang pertama, Pastikan koefisien dari x kuadrat dengan 1 bagikan dengan sepertiga juga koefisiennya dengan 1. 2. Ini dengan kuadrat dari sama koefisien. Yang ketiga, Ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. sedangkan ruang. Iya.
Jadi yang pertama itu dipastikan dulu koefisien dari X kuadratnya itu adalah 1. Jika belum 1 berarti harus dibagi dengan bilangan tersebut sedemikian sehingga menjadi 1. Kemudian ditambahkan ruas kiri dan kanan itu dengan bilangan yang sama, yaitu setengah dari koefisien X-nya. Yang ketiga, buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan yang kanan itu menjadi disederhanakan. Dan yang terakhir itu adalah menggunakan rumus ABC. Ini sudah ada rumusnya, nanti kalian tinggal substitusikan saja. Misalkan bentuk umumnya itu kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, akar-akar yang dapat ditentukannya itu adalah nanti kalian itu dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, terus dimasukkan ke rumus. Rumusnya adalah negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Ya, sampai saat ini sudah paham? Sudah. Lanjut di diskusi kelompok ya. Tadi sudah mengerjakan pretest dan Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Silakan bisa duduk dengan kelompoknya berjajaran. Oh iya, gimana ya Bu? Ini. Nah, ini kan kamu disuruh mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara apa tadi? Rumus ABC. Nah, ini rumusnya sudah tertulis di sini. Ya. Kamu tentukan dulu nilai A-nya berapa? 1. B-nya berapa? 4. C-nya negatif 12. Kemudian kamu substitusikan ke rumusnya. Rumusnya tadi X12 min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. B-nya diganti menjadi 4. Tadi A-nya diganti berapa? 1. C-nya negatif 12. Nah, dimasukkan, kemudian kamu hitung. Nah, nanti ketemu X1 dan X2. Oh. Udah. Kalau paham? Udah ketemu berarti akar-akarnya? Nah, iya, berarti akar-akarnya itu yang X1-nya nanti ketemunya berapa, X2-nya berapa. Coba kalian hitung dulu. Iya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Iya. Bagaimana? X kuadrat bersama X min 12 ini kan saya menemukan X plus 6 sama X min 2. Nah, kalau misal dibalik yang sini X min 2, sini X plus 6, maksudnya sama dengan Iya, masih sama karena ini kan perkalian. Jadi kamu mau ini ditaruh di depan, yang ini taruh belakang, itu hasilnya masih sama, ya. Tapi tidak apa-apa ya Bu, kalau misal nanti saya kebalik nih. Iya. Ini yang di depan tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Sudah paham? Ya. Oke, dilanjutkan. Gimana untuk kelompok? Sudah, Bu. Sudah? Benar nggak, Bu? Benar nggak? Coba. Jadi hasilnya berapa ini? Yang 2 dan 6. Dan negatif 6. Negatif 6. Ya, sudah betul. Dilanjutkan kembali ya. Terima kasih, Bu. Iya. Bagaimana? Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, berarti waktunya presentasi hasil diskusi kelompok. Coba dari kelompok 2 mau mempresentasikan, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di sini kan udah ada x kuadrat plus 4x min 12 sama dengan 0. Nah, dari soal tersebut mendapatkan nilai A-nya adalah 1, B-nya 4, C-nya negatif 12. Nah, untuk x kuadrat plus 4x min 12 sama dengan 0, faktor menjadi x plus 6 sama x min 2. Nah, dari sini x plus 6 sama dengan 0, 6 nya dividet luas menjadi negatif 6. Dan dari x min 2 sama dengan 0, min 2 nya dividet luas jadi x sama dengan 0. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah 2 dan negatif 6. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan pada kelompok 2. Ya, jadi hasilnya itu adalah 2 dan negatif 6. Ini dari cara faktorisasi. Coba untuk cara yang melengkapkan kuadrat sempurna, apakah sama hasilnya? Dari kelompok 1 sama. Kalau kelompok 3 dengan rumus ABC apakah sama juga? Sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu faktorisasi, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga rumus ABC. Jadi tiga-tiganya itu bisa digunakan semuanya. Kalian nanti bebas kalau misalkan disuruh mencari akar-akar persamaan kuadrat, itu kalian boleh memilih salah satu dari 3 cara tersebut. Ya, selanjutnya silakan disiapkan. Ibu sudah mengirim linknya ya. Kerjakan post test pada link Google Form yang sudah dibagikan. Sudah bisa dimulai? Bisa. Ya, silakan. Sudah selesai? Sudah, oke. LKPD-nya boleh dikumpulkan dulu? Oke, kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu ya. Apa perasaanmu terkait proses pembelajaran yang baru saja dilakukan? Menyenangkan, oke. Apakah media atau alat dan bahan pembelajaran mempermudahkan kamu dalam mempelajari materi tersebut? Ya, materi yang sudah kamu pelajari tentang apa tadi? Persamaan kuadrat. Apakah kamu sudah bisa memahami itu semua? Sudah. Ada kesulitan atau tidak? Tidak. Oke, tapi tetap harus selalu belajar. Untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya yaitu adalah jenis-jenis persamaan kuadrat dan juga tentang fungsi kuadrat. Oke, untuk mengakhiri pertemuan pada sore hari ini alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa dulu ya. Silakan Mas Angga. Ya, semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan bermanfaat. Tetap semangat belajarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yes.